Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Halo guys, di sini saya Maria Jessica Tauruk ingin menjelaskan mengenai bursa efek. Nah, apa sih pengertian dari bursa efek? Pengertian bursa efek adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk mendapatkan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Nah, apa sih fungsi dari bursa efek? Fungsi bursa efek adalah menyediakan sarana perdagangan yang teratur, efisien. 2. Menjadi perusahaan yang mencari dana serta mencari penawaran yang sudah publik. 3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menginvestasikan dan mendapatkan keuntungan dari saham. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis bursa efek. Yang pertama yaitu bursa efek tradisional. Transaksi dilakukan karena prosesnya lambat atau kurang efisien, makanya jarang digunakan. Kedua, bursa efek elektronik. Seluruh proses perdagangan dilakukan secara digital atau online. Yang ketiga, bursa efek saham. Fokus pada perdagangan saham dari perusahaan yang sudah go publik. 4. Bursa obligasi. Tempat perdagangan surat utang atau obligasi yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, bursa komoditas atau derivatif. Memfasilitasi perdagangan komoditas seperti emas, minyak, dan kontrak derivatif. Yang keenam, over the counter market atau OTC. Transaksi efek yang dilakukan langsung antar pihak tanpa melalui bursa resmi. Biasanya digunakan untuk efek yang belum terdaftar di bursa. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai studi kasus bursa efek. Peran penting bursa efek di Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar modal di tengah pandemi COVID-19. Latar belakang, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal 2020 memberikan dampak besar terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Bursa Efek Indonesia sebagai tempat berlangsungnya jual beli saham dan instrumen keuangan lainnya mengalami gelojak yang cukup signifikan. Indeks harga saham gabungan sempat anjlok drastis karena kepanikan investor. Permasalahannya yaitu turunnya kepercayaan investor terhadap pasar modal. Anjloknya satu IHSG lebih dari 30% dalam waktu singkat. Banyaknya investor retail yang panik dan menjual saham secara besar-besaran. Tindakan yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia adalah 1. Penerapan auto rejection bawah ARB yang lebih ketat. Bursa Efek Indonesia menurunkan batas ARB menjadi maksimum min 7% per hari untuk mengurangi volatilitas ekstrim di pasar. 2. Pemberhentian sementara perdagangan trading halt. Jika satu SKG turun lebih dari min 5% dalam satu sesi, maka perdagangan akan berhenti selama 30 menit untuk meredakan kepanikan. Hasil yang dicapai adalah kepercayaan investor secara tahap pulih. 2. Jumlah investor retail justru meningkatkan pesat karena kemudahan akses digital dan promosi edukasi pasar modal. Kebijakan Bursa Efek Indonesia menuju